Halo guys, welcome back to Lotolok ID dengan gue Vili Villarone di sini. Udah cukup lama kita belum bertemu kembali, ada sekitar semingguan ini, dan kali ini gue bakal balik kembali dengan materi yang menurut gue cukup menarik, yaitu tentang bagaimana pembelaan kita apabila kita dituntut terkait dengan pencemaran nama baik. Check this out. Nah, terkait dengan pencemaran nama baik, sebenarnya kalian bisa baca ya dia di Undang-Undang ITE yang nanti juga akan dicocokkan kembali dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang lebih akan gue tekankan di sini adalah bagaimana kita bisa mengatasi apabila kita dijatuhi atau didakwakan suatu tuntutan terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, gue melansir dari salah satu orang juga, Pak Usman Ali, beliau yang memang memberitahukan terkait dengan pengajaran hal ini, di mana hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah: pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum; kedua, untuk membela diri; ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, terkait dengan penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, ini memang nanti dilihat loh dari tujuannya. Jadi misalnya kita mengungkapkan suatu perkataan, menyebutkan sesuatu ya, baik itu di depan umum ataupun tidak, dan isi materinya itu memang ternyata demi kepentingan umum, demi hal-hal yang seharusnya diketahui oleh halayak umum. Hal tersebut ternyata bisa mem-waive pasal terkait dengan pencemaran nama baik. Selain itu juga terkait dengan membela diri dan mengungkapkan kebenaran. Di sini sebenarnya sangatlah dibutuhkan. Maksudnya apa? Jadi apabila suatu kalimat tadi yang kita ucapkan itu ternyata adalah memang sebuah kebenaran, bahwa itu adalah sebuah kenyataan yang setidaknya harus diterima oleh masyarakat, atau memang perkataan itu tidak lain dan tidak bukan adalah suatu fakta yang ada, maka hal tersebut bukanlah suatu pencemaran nama baik. Karena pencemaran nama baik itu adalah suatu kalimat, suatu kata yang memang tidak, kita bisa ngomong itu kayak semacam penghinaan, fitnah, atau hal-hal yang memang di luar dari di luar dari kebiasaan kita. Apabila misalnya gue dibilangin, Vili, kamu kamu mahasiswa hukum yang bodoh. Menurut gue itu bukan suatu pencemaran nama baik. Menurut gue pernyataan dari dia adalah itu suatu fakta. Kenapa? Karena mungkin gue memang seorang mahasiswa hukum yang bodoh, dimana gue masih perlu belajar, gue masih banyak waktu, gue masih bertahun-tahun agar gue bisa mencapai di titik dimana setidaknya gue bisa lebih bijaksana daripada saat ini. Itu bisa gue jadikan alasan. Tapi ketika dia mengatakan bahwa kamu adalah seorang anak yang tidak tahu diuntung, yang merugikan orang tuamu terus-menerus, atau seorang individu yang kesukaannya adalah menghujat pemerintahan tanpa ada dasar, bagi gue itu pencemaran. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan fakta. Maka dengan apa yang dia dalilkan seperti itu, ketika dia mengadu, maka dia harus memberikan suatu bukti bahwa memang diri gue melaksanakan tindakan apa yang dia katakan itu. Atau setidak-tidaknya apabila hal itu bohong, dan juga dia hanya mencapai hal-hal yang bersifat pencemaran nama baik, maka gue bisa menuntut dia balik terhadap hal tersebut. Di sini, ini jadi safeguard-nya kita. Seandainya kita memberikan kritik kepada pemerintahan, kritik kepada suatu pejabat negara, kritik kepada teman kita, kritik kepada dosen, kritik kepada siapapun di dunia ini. Dan kritiknya kita itu berbasiskan suatu dasar yang jelas. Misalnya, kita mengkritik kebijakan pemerintah karena tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu kita buktikan bahwa memang tidak menyelesaikan permasalahan itu. Dan di situ jatuhnya bukanlah sebagai suatu pencemaran nama baik atau upaya untuk penghinaan atau pemfitnahan, tapi hal itu termasuk dalam fakta. Kita menyatakan suatu fakta yang kita berusaha untuk mengkritiknya dengan baik loh. Makanya yang bisa gue katakan pada saat ini adalah jika kita dikenakan tuntutan terkait pencemaran nama baik, 3 hal ini perlu kita perhatikan, yaitu apabila penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, kedua untuk membela diri, dan ketiga itu untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Nah, di sini tujuan dari awalnya kita yang menyampaikan itu benar. Itulah yang penting kita coba untuk lihat. Makanya apa yang selalu gue katakan, kalau misalnya kita masuk dalam ranah pidana, yang menjadi permasalahan itu bukanlah apakah kamu salah atau tidak. Yang menjadi masalah utama adalah apakah kamu jika dituduh bersalah bisa membuktikan sebaliknya, bahwa kamu tidak bersalah. Dan apabila orang benar, maka prove it. Kamu harus buktikan bahwa dirimu adalah orang yang benar. Kamu juga menjelaskan tujuanmu, dan salah satunya adalah kamu memastikan bahwa setiap penyampaian yang kamu berikan itu sesuai dengan kaidah-kaidah dalam jurnalistik setidaknya, atau kaidah-kaidah dalam penyampaian suatu kritik yang baik misalnya. Penyampaian suatu perkataan yang baik.
di situ menurut gua. Nah, terus kita lihat lagi, kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Nah, ini kenapa tadi gue bilang seandainya kita menyampaikan sesuatu dan itu memang ternyata benar, maka hal tersebut ya fakta dan kamu mengkritikinya. Yang jadi masalah adalah kalau itu ternyata salah. Nah, jatuhnya tuh fitnah. Jatuhnya tuh ya kayak tadi itu penistaan loh, karena kamu menyebutkan suatu hal yang tidak benar. Dan itu jelas dari awal pun tujuanmu sudah jauh dari kata kebenaran. Nah, kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya yang tadi gue katakan kan bisa dikatakan penistaan atau fitnah. Nah, berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau misalnya kalian coba-coba untuk mencari, itu ada di pasal 310 KUH Pidana, yang kalau misalnya termasuk dengan pencemaran di media online, nanti UU ITE, yang juga jungto dari pasal 310 ini. Apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatan terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan itu telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar diketahui oleh orang banyak. Nah, perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana. Nggak perlu tuh perbuatan kayak menipu, atau kayak perbuatan-perbuatan misalnya perbuatan zina, atau hal-hal yang memang masuknya itu pidana, penggelapan, pencucian uang, penipuan. Nggak perlu perbuatan itu untuk kalian siarkan. Melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti misalnya dia ternyata ketahuan pernah melakukan suatu tindakan di tempat yang tidak senonoh secara sosial misalnya gitu. Dia ternyata dipergoki datang ke daerah-daerah misalnya panti pijat, maaf ya kalau gue berkata seperti itu, atau dia datang-datang ke tempat-tempat yang memang kita memfitnahnya dia tuh dia sebagai sosok yang tidak layak dianggap beretika misalnya, atau dia sosok yang tidak layak dianggap memiliki iman, ketakwaan dan lain sebagainya, dikarenakan dia pernah datang ke tempat-tempat yang tidak menunjukkan hal seperti itu misalnya. Meskipun perbuatan mendatangi tadi itu bukan merupakan tindak pidana ya, tetapi kan itu cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan atau disiarkan kepada masyarakat banyak. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi sebelumnya tadi secara lisan, yang ini kalau misalnya dilihat misal tertulis ya, maka itu dikenakan di pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum. Cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik atau penistaan ini sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam bab 16, bab 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian dari penghinaan dapat ditelusuri dari kata menghina, yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Nah, korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas jadinya. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan nanti. Jadi, kalau misalnya dia emang menyinggung terhadap hal-hal yang bersifat seksual, kehormatan bersifat seksual jatuhnya nanti ke ranah yang berbeda, itu di pasal 281 sampai 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi di sini lebih ke arah kehormatannya dia berdasarkan pencemaran nama baik tadi itu. Nah, untuk yang terakhir, jika kita melihat ya, penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis di pasal 310 tadi, fitnah di pasal 311, penghinaan ringan pasal 315, mengadu dengan cara memfitnah 317, dan tuduhan dengan cara memfitnah yaitu 318. Nah, di sini menurut gua perlu kita pahami ya, bahwa memang ternyata setiap tindakan-tindakan pencemaran nama baik, penghinaan, terus juga coba cara-cara untuk memfitnah, itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa loh di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Yang menjadikan saran gua nih, misalnya kita sebagai seorang yang ingin menuntut, coba kita fokus dalam diri kita, sebab kan ini pencemaran kan dia delik aduan ya. Jadi kita fokus dalam diri kita, apakah benar diri kita merasa malu, apakah memang kehormatan kita diserang, dan apabila memang hal ini berdampak langsung bagi diri kita, maka silakan jalankanlah kalau misalnya memang kalian merasa hal itu yang benar. Tapi jika kalian merasa bahwa dengan kalian mengadukan seperti ini langsung turun kepada pengadilan adalah hal yang belum tepat, maka kalian bisa coba untuk diskusikan, kalian bisa untuk mediasikan terlebih dahulu. Dan untuk di sisi lain, di sisi terdakwa, kalian harus pastikan diri kalian tidaklah bersalah. Maksudnya apa? Jikapun kalian menyampaikan suatu kata yang mencemarkan, maka kalian harus membuktikan bahwa tujuan dari mencemarkan tadi adalah benar. Misalnya memang kata-kata kalian tadi keluar karena itulah fakta. Maka kalian bisa memperdebatkan dan juga bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa hal tersebut adalah suatu fakta. Yang menurut gua bukan termasuk dalam pencemaran nama baik lagi, melainkan memang suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi kenyataannya.
Tapi ini sebagai saran gue, seandainya pun juga gue ada di masalah yang sama terkait dengan pencemaran nama baik, maka beberapa hal yang gue lakukan adalah gue harus memastikan setiap tulisan gue setidaknya memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Yaitu, ya gue pernah baca suatu tulisan di mana seandainya kamu menuliskan sesuatu tentang seseorang, tentang apapun yang bersifat sensitif, bayangkan jika tulisan itu ada di headline koran ternama. Kalau misalnya kita membayangkan itu, maka kita akan sedikit berpikiran bahwa oke, sebenarnya belum perlu loh gue menuliskan seperti ini. Karena ya, gue juga bisa malu, gue juga bisa ngerasa nggak enak, gue juga bisa merasa bahwa perkataan gue tuh bisa menyulut misalnya gitu. Makanya gue coba untuk merubah lagi struktur katanya. Sehingga menurut gue, yang diperlukan dalam kaitan dengan pencemaran nama baik ini bukan hanya terkait bagaimana kita bisa defend dan menyerang baik itu terdakwa dan juga jaksa penuntut umum, melainkan bagaimana kita bisa mengedukasi dengan baik cara-cara penyampaian suatu pendapat kepada masyarakat yang lebih luas, cara-cara menyampaikan kritik, saran ataupun ya jajak pendapat seperti yang gue katakan tadi kepada pejabat negara, kepada orang lain. Dan dengan cara yang lebih baik, maka menurut gue sendiri terkait dengan pencemaran nama baik ini bisa diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Namun kita nggak tahu sampai kapan. Oleh karena itu, ya kita coba bisa berharap yang terbaik, dan bagaimanapun juga, tolong kita bisa kembali memikirkan apapun yang kita tuliskan. Sehingga hal tersebut memastikan bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan berdasar dan juga kita berlandaskan hal-hal yang tidak diniati oleh hal buruk. Sekian dari gue. Jika kalian ada pertanyaan terkait dengan pencemaran nama baik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Gue bakal jawab dan gue akan usahakan untuk memberikan jawaban yang setidaknya bisa memberikan kalian ketenangan hati atau juga kepuasan dimana ketika kalian sudah mencari dimanapun tapi tidak mendapatkan jawabannya. Dan salam demokrasi.